Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendarpa Armadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Yaitu konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Itu yang A, amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Menurut pengertian amortisasi sesuai PSAK 19 revisi 2010 yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak terwujud selama umur manfaatnya. Periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun atas dasar pertimbangan bahwa pada masa tersebut banyak terjadi perkembangan sehingga waktu lebihnya aset tak terwujud diperkirakan keekonomiannya tidak ada lagi. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud. Yaitu amortisasi dalam akuntansi pajak sendiri dijelaskan bahwa nilai aset tetap berwujud dilakukan penyusutan, sedangkan untuk aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Menurut PSAK nomor 19 revisi 2010, aset adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Perlakuan akuntansi aset tak berwujud tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud. Metode amortisasi. Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus yaitu metode penyusutan garis lurus yaitu metode yang merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus nilai biaya penyusutannya konstan untuk setiap tahunnya. Lalu yang kedua, metode saldo menurun, yaitu suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dan dalam metode saldo menurun pada tahun perolehan biaya penyusutan akan lebih besar dan untuk tahun berikutnya biaya penyusutan akan semakin kecil. Yaitu yang B, klasifikasi kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek seperti utang, transfer pemerintah atau utang kepada pegawai yang merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Lalu kewajiban jangka pendek merupakan utang yang memiliki dua kriteria pokok, yaitu yang pertama, diharapkan dapat dibayar dari aset lancar yang ada atau dengan membuat kewajiban jangka pendek baru lainnya, dan yang kedua diperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus perusahaan mana yang lebih lama. Yaitu pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang wajib dibayar atau dilunasi dalam jangka pendek, yaitu dalam masa kurang dari 1 tahun, atau dalam jangka siklus normal yaitu 12 bulan dari tanggal neraca. Yaitu yang pertama, utang dagang account payable atau timbul dari transaksi pembelian secara kredit dan pelunasannya dilakukan dalam jangka pendek. Lalu yang kedua, utang wesel not payable, yaitu kewajiban yang didukung dengan janji tertulis atau promise. Lalu yang ketiga, pajak penjualan PPN keluaran. 4, ada pajak penghasilan. 5, pajak penghasilan karyawan. 6, bagian utang jangka panjang. Lalu yang ketujuh, ada utang dividen. 8, ada pendapatan yang diterima di muka, dan terakhir kewajiban kontingensi. Itulah hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.